Perkenalkan, nama saya Wahida dari Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo, Proksus S1 Farmasi dengan NIM SF24161880. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem respirasi, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Nirwan Eskep, NS, MKes. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan O2. Proses pengambilan O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi CO2, H2O, dan energi. Respirasi merupakan proses pernafasan yang menghirup atau menghisap oksigen dari udara dan mengeluarkan atau melepaskan karbon dioksida ke udara. Selanjutnya yaitu organ pada sistem respirasi, meliputi yang pertama hidung. Hidung merupakan bagian paling atas dari alat pernapasan dan merupakan alat pernapasan paling awal yang dilalui udara. Lubang hidung terbagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghangatkan udara, melembabkan udara, serta menyaring udara. Yang kedua ada faring. Faring adalah saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Faring melakukan perannya dalam fonasi dengan bantuan menghasilkan suara huruf vokal. Faring berisi palatin dan tonsil yang ikut berperan dalam pengawasan infeksi. Ketiga ada laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Laring terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutup serta membuka glotis atau lubang mirip celah yang menghubungkan faring dan trakea. Laring juga memiliki katup yang disebut dengan epiglotis atau anak tekak. Selanjutnya ada trakea. Trakea terletak di bagian depan esofagus, dari mulai bagian bawah sirikoid, kartilago laring, dan berakhir setinggi vertebrata torakal 4 atau 5. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Tempat percabangannya disebut karina yang terdiri dari 6 sampai 10 cincin kartilago. Bagian dalam trakea licin dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai lapisan yang terdiri dari sel-sel brisilia yang berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kelima ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus sekunder yang dibagi ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu bronkiolus terminal dan bronkiolus respirasi. Kedua bronkiolus ini mempunyai diameter kurang dari 1 mm. Bronkiolus terminalis dilapisi silia, tidak terjadi difusi di tempat ini. Sebagian kecil difusi terjadi pada bronkiolus respirasi. Yang keenam ada bronkus. Bronkus merupakan bagian yang membungkus paru-paru dengan trakea. Bronkus terdapat paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Bronkus bercabang-cabang lagi, disebut bronkiolus. Bronkus dilapisi oleh silia yang berfungsi menangkap partikel-partikel dan mendorong sekret ke atas untuk selanjutnya dikeluarkan melalui batuk atau ditelan. Yang ketujuh, alveolus.
Ductus alveolus menyerupai buah anggur dan merupakan cabang dari bronchiolus respiratory. Saccus alveolus mengandung alveolus yang merupakan unit fungsional paru sebagai tempat pertukaran gas. Dinding alveolus menghasilkan surfaktan yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan dinding alveoli. Tanpa surfaktan yang adekuat, maka alveolus akan mengalami korups. Yang terakhir ada paru-paru, merupakan jaringan elastis yang dibungkus atau dilapisi oleh pleura. Pleura terdiri dari pleura visceral yang langsung membungkus atau melapisi paru dan pleura parietal pada bagian luarnya. Pleura menghasilkan cairan jernih atau serosa yang berfungsi sebagai lubrikasi. Banyaknya cairan ini lebih kurang 10-15 cc. Lubrikasi dimaksudkan untuk mencegah iritasi selama respirasi. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dengan 3 gelambir dan paru-paru kiri 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronchiolus. Selanjutnya ada proses respirasi. Dalam pernapasan selalu terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Proses inspirasi ini diawali dengan berkontraksinya musculus intercostallis atau otot antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi berlangsung pada musculus intercostallis berrelaksasi sehingga tulang rusuk turun kembali. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada pernapasan perut. Mekanisme proses inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, sedangkan proses ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berrelaksasi, sehingga diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru, rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita beralih ke fungsi sistem respirasi. Yang pertama yaitu menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme jaringan. Yang ketiga, membantu mengatur pH darah dengan mengeluarkan karbon dioksida yang berlebihan. Keempat, membantu mengatur tekanan darah dengan mengatur jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Terakhir, yaitu membantu mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan panas yang berlebih. Sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.